baca kan, dengan adanya internet kita bisa cari informasi. Sebaliknya kalau suami yang lagi butuh sama istri senangnya di dapur ya masak, maka si suami harus tahu istilah-istilah dalam dunia masak gitu. Jadi masuk dulu gitu. Kalau kamu temenin waktu lagi masak itu temenin, dibantuin apanya, sambil ngomong habis itu. Nah banyak dari kita langsung nggak mau masuk ke channel yang dari suaminya gitu. Begitupun kita bisa terapkan pada anak-anak kita. Kita harus tahu dunia anak kita masing-masing. Coba anak pertama, anak kedua, anak ketiga pasti beda-beda loh. Karakternya beda-beda. Kita nggak bisa samain semua treatment yang nggak bisa. Different person, different treatment. Gitu. Setiap orang beda-beda treatment. Oke. Anak saya yang pertama itu senangnya dia tipenya extrovert, ya kan? Senang bergaul, lebih kepada people relationship. Jadi waktu kita lihat di rapotnya itu nilai-nilai yang berhubungan dengan masalah eksak di banyak yang jelek, ya. Tapi kalau bahasa Inggris, ya, yang berhubungan dengan IPS itu bagus dia. Jadi saya tutup tuh ilmu matematik, fisika, dan nggak apa-apa deh merah. Tapi apa? Ini bahasa Inggris 9, 10, 9, gitu. Anak kedua lain lagi, sukanya ke saintifik gitu, karena pengen jadi programmer. Matematik 11 bu, dapat 8 aja nangis dia bu, matematik. Karena emang itu udah jagoan dia gitu, istilah pegangan dia. Tapi begitu lihat yang bahasa Inggris parah gitu kan. Yang lain tuh yang sifatnya sosial dia nggak bagus. Ketiga lain lagi gitu, sukanya kinestetik gitu. Ya apa olahraga gitu. Hal berhubungan olahraga gitu. Jadi kita treatmentnya pasti beda-beda setiap anak. Gitu. Jadi kembali kepada poin pertama. Nabi sendiri mengajarkan kepada kita khatibun nas ala qadri uqulihim. Sampaikan kepada manusia sesuai tingkat berpikir mereka, tingkatkan ekonomi mereka, sosial mereka, kebutuhan mereka. Di situ dibutuhkan kesabaran kita untuk masuk dulu. Udah tune in nih, baru mainkan yang lain, gelombang yang lain nih kita mau mana nih? Yuk mas kita ke gelombang ini yuk. Gitu. Tapi dia udah sama frekuensi yang kita dulu. Itu yang disebut dengan adaptation. Jadi kalau bicara pernikahan apalagi kalau khususnya udah bicara sampai 50 tahun ya. Kalau rumah tangga itu kan ada 4 periode. 10 tahun pertama itu masa perkenalan loh. Kita nggak bisa klaim kita udah nikah 9 tahun itu kita udah kenal luar dalam, belum tentu. Kita mengenal suami kita itu yang sesungguhnya itu setelah menikah. Karena sebelum menikah banyak jaimnya. Oh baru tahu ternyata dia ngoroknya begini ya. Dulu kan waktu pacaran kan nggak begitu ngoroknya gitu. Oh baru tahu ternyata istriku nggak bisa masak ya gitu. Ngakunya katanya jago masak. Bikin ceplok aja gosong katanya. Masak air aja angus. Jadi bukan untuk saling menjatuhkan enggak. Oh jadi tahu, oh dia begini, oke, tahu. Itu 10 tahun pertama. 10 tahun kedua adaptasi. Sudah masuk itu usia 11 tahun, menikah 12 tahun itu adaptasi. 10 tahun ketiga apa? Prestasi. Karena udah sama frekuensi, udah nggak bicara lagi soal, nggak ada lagi tuh namanya debat, udah sejalan. Ya, 3 prestasi. 10 tahun keempat pencerahan. Nah, seperti Bu Susi udah masuk pencerahan. Jadi udah lagi nggak bicara soal ya dunia. Dia sama-sama kita dekat pada Allah. Udah nggak bicara lagi yang dari sampingnya, sama-sama yuk. Bukan berarti nunggu 40 tahun. Kita dari sekarang udah bisa dekat sama Allah. Tetapi ini bicara periodisasi. Periodisasi seperti itu. Gitu Bu, kira-kira. Jadi samakan dulu frekuensi. Dibutuhkan kesabaran. Jangan kita itu ingin cepat dapat hasil, ikuti proses saja. Hasil yang menentukan kepada Allah. Jadi kalau kita ikuti hasil kita kecewa. Saya udah bertahun-tahun begini, saya udah berusaha, tapi kok gini hasil nggak ada hasilnya. Oh jangan tanya hasil. Sabar itu sampai mati. Sabar itu sampai mati. Jadi Allah akan menghargai bukan hasilnya tapi apa? Usaha kita untuk sabar itu yang dihargai Allah. Kalau soal hasil akan berubah atau tidak itu bukan urusan kita. Wa qul i'malu fa sallallahu amalakum surat 9 ayat 105. Kita tuh diminta hanya berbuat saja. Tuhan yang menentukan hasilnya. Jadi kita nggak stres. Gitu. Oke. Next. Ada lagi yang mau tanya? Santai aja. Maaf ya santai saja. Poster nggak Habis acara. Habis itu saya bawa keluar semua. Aslinya keluar. Ada lagi yang lain? Silakan. Atau mau menambahkan? Karena kita
kita saling belajar, ya mutual learning. Ya, silakan. Bukan menggurui Pak Ustadz, ini pengalaman saya aja. Ya, silakan. Saya kalau ada masalah sama suami saya ini biasanya udah kesel nggak bisa ngomong. Saya jalannya kemudian saya sedekah, ntar pulang udah lega. Nggak tahu itu superstitious, tapi itu yang saya lakukan biasanya. Saya sedekah ke masjid. Saya ke masjid, saya sedekah, saya pulang, alhamdulillah lega. Maksudnya nggak ada yang. Oke. Bagus sekali. Sedekah ternyata bisa melembutkan hati suami. Sambil berdoa Pak Ustadz. Oke, saya mau kasih contoh. Kan tadi udah ada bicara masalah itu. You know abundance? Oke. Ini gelas. Saya tuangkan ke dalam gelas ini 1 sendok teh garam. Oke. Saya aduk. Kalau diminum rasanya apa? Asin. Saya punya lagi gelas yang lebih gede. 5 kali ini, gede. Oke. Saya tuangkan air. Saya masukin lagi sama 1 sendok teh garam, saya aduk. Kita minum, rasanya tidak seasin yang pertama. Sebabnya apa? Sebabnya apa? Kapasitasnya kurang. Kapasitasnya lebih kecil, tadi lebih besar, sehingga asinnya tidak terasa lagi. Ini adalah hati kita. Garam itu adalah masalah. How big or small the problem is, it doesn't matter. Yang penting adalah seberapa sempit dan lapangnya hati kita. Jadi kita jangan konsentrasi sama problem, konsentrasilah sama hati kita. Kenapa yang masalah jadi besar? Ya karena hati kita lagi sempit. Coba kalau hati kita lagi lapang, masalah kecil, masalah besar jadi kecil. Sebaliknya, masalah kecil jadi besar. Kenapa? Hati sempit. Gitu. Nah, apa hubungan dengan sedekah? Sedekah itu berbagi sama orang. Berbagi sama orang itu membuat hati kita lebar. Makanya kita jadi lebih sabar ngadepin perilaku suami yang mungkin tadinya kita kesel. Masuk akal juga, make sense. Itu ada hubungan itu. Banyak cara, tidak harus itu. Bisa saja kita ya ada anak yatim terus kita sayang dia, kita cium dia, kita ini keningnya, nah, pulang kita merasa udah kaya, lapang hati kita. Kata suami udah biasa aja gitu. Nah itu. The more you give, the more you get. Give more, you gotta get even more. Ini perumpamannya kayak seperti itu. Jadi tugas kita sekarang adalah bagaimana melapangkan hati. Bagaimana cara melapangkan hati? Nah, ini ada rumusnya. Rumusnya 2I 2L. Ya. Bagaimana cara melapangkan hati? Rumusnya 2I 2L. Ya. Kita sama-sama praktekin. Ya, mudah malam ini bisa. I yang pertama adalah ingat-ingat kebaikan orang pada kita. Sekecil apapun kebaikan suami, ibu ingat terus. Even cuma 1, ingat yang 1 itu. Tapi kesalahannya 100, iya nggak apa-apa deh 1. Yang penting ingat 1-nya dulu. Jadi kita nggak kesel gitu loh Bu. Oke, 1. Yang kedua, ingat-ingat kesalahan kita sama pasangan. Iya sih suami saya salah, tapi saya kira lebih banyak salah dibandingkan dia. Nah jadi kan kita nggak kesel gitu. Saya lebih banyak lagi gitu. Ingat kesalahan kita pada orang lain. Oke. 2L. L yang pertama, lupakan kesalahan orang terhadap kita. Ada hadis qudsi yang mengatakan, sesungguhnya Allah tidak akan pernah bosan mengampuni dosa hambanya. Yang kemarin saya bilang, sampai hamba itu bosan minta ampun kepadaku. Itu Allah. Bagaimana mungkin seorang istri ketika suaminya berbuat kesalahan, terus istrinya bilang gitu, tidak ada maaf bagimu. Jadi kan lebih hebat daripada Tuhan kalau begitu. Nah Tuhan aja mengampuni. Jadi maafkan. Tapi kan yang salah dia Ustaz, nggak apa-apa Bu. Ibu pahalanya 2 Bu. Pahala memaafkan dan pahala ngalah tadi. Adalah apa? Ya mas, memang saya salah padahal dalam hati dia lo yang salah, gue minta maaf tadi. Nggak apa-apa ya kita. Tapi kalau kan dia gengsi Bu. Ini buat laki-laki gengsi loh Bu. Walaupun dia salah dia nggak mau minta maaf. Kita yang duluan. Ya. Jadi supaya dia menyadar juga gitu. L yang kedua adalah lupakan kebaikan kita kepada orang lain. Jangan sebut-sebut. Mas masih ingat ya Mas? 17 tahun yang ya Allah 17 tahun masih ingat juga. Udahlah dilupakan, dia pahala jadi bisa mungkin begitu jadi nggak bagus gitu. Kita harus ikhlas. Ya apa yang sudah lewat udah nggak usah dibicarain lagi. Gitu. Bahwa kita pernah berbuat baik ini nggak usah. Gitu. Lupakan kebaikan kita kepada orang lain. Itu 2I 2L. Kalau kita biasa melatih seperti ini, insya Allah hati tidak jadi lama. Salah satu yang diperhatikan kalau sahabat, ya, diperhatikan salah seorang sahabat yang tidak disebutkan siapa nama sahabat itu dalam hadis. Tapi disebut Rasulullah sampai 3 kali masuk surga. Fulan dakhalal jannah, fulan dakhalal jannah, fulan dakhalal jannah 3 kali. Si Anu masuk surga, si Anu masuk surga, si Anu masuk surga.
Dicek sama sahabat, apa sih amalan yang hebatnya? Biasa aja. 3 hari itu dilihat, nggak ada yang aneh, nggak biasa aja ibadahnya. Akhirnya penasaran kan? Saudaraku, aku mendapatkan kabar dari Rasulullah bahwa kau masuk surga. Apa sih amalan kamu sehingga kau bisa masuk surga? Karena nggak mungkin Rasul menyebutkan kau masuk surga kalau nggak ada amalan yang hebat. Yang ditanyakan, bingung juga ya Bu ya? Biasa aja gitu seperti kamu lihat. Cobalah diingat mungkin ada gitu. Oh iya, saya selalu membiasakan sebelum saya tidur, ya, saya ingat semua musuh-musuh saya, kemudian saya maafkan semua. Jadi malam ini bikin daftar yang enemies, list of enemies, ya daftar yang kita musuhi itu. Kalau bisa nomor 1 yang paling top ini paling gue sebel banget. Di orang ini, semuanya dimatiin aja tuh orang gitu. Nomor 1, nomor 2 gitu ya, sampai 100 gitu ya, sebanyak mungkin lah, ya. Setelah itu apa? Nomor 1, ya Allah aku maafkan dia, maafkan. Maafkan. Ya, robek tuh kertas, buat bakar. Insya Allah besok pagi itu kita bangun, hati itu lapang Bu, insya Allah. Paling enak hidup itu dengan cinta, kita nggak pernah punya musuh. Musuh kita tuh yang utama apa? Setan itu. Jadi kalau manusia nggak beres itu karena dia ada setannya. Ini kalau setannya kita bisa usir, baiklah, gitu insya Allah gitu. Itu masalahnya. Jadi kita harusnya merasa kasihan, bukan merasa kesel. Ya orang gimana sih? Bukan dia ada setannya gitu. Makanya kita bantu dia untuk keluar dari itu. Harusnya kita merasa kasihan, jangan jadi marah karena itu. Bantu dia, karena dia butuh pertolongan. Anak kita susah disuruh sholat, jangan ibu kesal sama anak itu. Ya Allah, aku harus bantu dia. Dia lagi kalah menghadapi setan. Yuk, udah, ibu bantuin sekarang. Yuk, apa baca istighfar atau gimana gitu. Jadi posisinya bukan menuduh, tapi apa? Ya, ibu ini samping kamu, yuk kita sama-sama melawan dia. Yuk kita melawan. Jangan posisinya di judge. Wah, itu nggak susah kalau di judge. Karena nggak suka begitu. Oke, jadi itu yang saya maksud dengan tadi ya, 2 apa lawannya scarcity. Ini punyaku, ini apa segala macam. Akhirnya membuat kita jadi hatinya sempit. Jadi orang kaya menurut Islam itu bukan kaya harta, tapi kaya jiwa. Tadi saya barusan tadi saya diskusi soal bicara financial freedom. Pemahaman kita selama ini financial freedom itu adalah kita itu bagaimana pensiun segini mungkin, katanya gitu. Dari usia 0 sampai dari usia kerja sampai usia 40 tahun, kejar bisnis, pokoknya lah, apa istilahnya tuh, maniak ya. Pokoknya workaholic. Begitu 40 tahun udah duitnya banyak nih. Pensiun dulu kan, sudah terima uang, passive income. Itu yang biasa dipakai teman-teman yang ada di multi level market. Bu, berani nyamin nggak? Umur 40 masih hidup nggak? Udah ngejar, pas usia 40 meninggal. Nah, belum sempat menikmati pensiun, udah meninggal dulu. Itu gambling banget kita hidup kayak begitu. Nggak bisa. Jadi kuncinya bukan di situ sebenarnya. Kuncinya adalah penyikapan kita terhadap kekayaan. Nabi itu orang yang paling punya potensi untuk jadi orang kaya. Kenapa? Beliau banyak privilege yang diberikan Allah dalam Al-Quran. Seperti misalnya masalah kata rampasan perang. Itu porsinya besar, tapi itu nggak gunakan. Sehingga sampai istri itu, ya so itu kan hak kamu, kenapa nggak diambil? Kan sempat didiamkan kan istri itu sama Rasulullah. Sampai akhirnya Rasulullah nantang mereka. Kamu pilih siapa? Pilih dunia atau pilih aku? Kalau pilih dunia udah selesai sampai sini rumah tangga kita. Tapi kalau pilih aku, ya kita terusin. Itulah konsekuensi sebagai seorang istri Rasul gitu. Ada perbedaan gitu. Seperti itu kan. Sama pemimpin juga begitu kan. Jadi yang saya pahami tentang financial freedom itu begini. Dia adalah orang kaya, bahkan sangat kaya, tapi kekayaan itu berjarak dengan dirinya. Saat dibutuhkan, dia dengan ringannya mengeluarkan gitu loh. Seperti Rasulullah pakai jubah, terus jubahnya dibilang bagus sama orang Arab Badui. Jubahnya bagus ya Rasulullah, dilepas kasih gitu. Karena walaupun dia pakai jubah yang bagus, beliau merasa ada jarak dengan jubah ini. Jadi kalau ada yang membutuhkan, kasih gitu. Ustaz, pas minanya bagus, ambil. Jaketnya bagus juga, ambil. Bajunya bagus, tapi jangan sampai yang ini nih. Bisa nggak pakai pakaian? Tolong ngertiin juga gitu. Jangan, wah ini kita pentokin aja nih Ustaz di bagian hari sini. Pastikan bahwa yang meminta itu ada lebih manfaat daripada kita. Saya biasa setiap tahun sekali sama keluarga tuh bikin pertemuan stock of now. Jadi maksudnya kalau dalam dunia manufacturing itu kita lihat semua aset-aset kita.
Ya, kamu punya apa? Semua anak murid ini dia laporan. Mana yang masih bisa dipakai? Masih yang kamu masih sangat butuhkan. Yang enggak, kita kasih orang lain. Misalnya punya sepeda 5, ngapain sih pakai 5 sepeda? Yang kita pakai 2, 3 kasih orang. Yang masih bagus udah kasih aja. Gitu. Jadi kita punya jarak, walaupun kita dulu mendapatkan yang susah payah, tapi pada saatnya kita udah nggak perlukan lagi, kasih orang yang membutuhkan. Itu yang saya sebut financial freedom. Jadi itu duit, itu kekayaan, itu buat kita suatu hal yang biasa. Kalau ada yang lebih membutuhkan, ya kasih. Gitu. Tapi juga kita bukan memanfaatkan, mumpungi semua itu, mumpungnya ada gitu. Jadi harus ada kedua pihak, kitanya harus terposlio, kemudian yang membutuhkan juga jangan terus memanfaatkan orang yang bersangkutan. Jadi ada ifah dan ithar dan ukhuwah. Yang satu mendahulukan kepentingan saudaranya, yang satu lagi menjaga diri dari meminta-minta. Oke, jadi jangan sampai udah dikasih hati ngerogoh. Boleh juga tuh ini. Akhirnya ya itu jadi itu aja mumpung itu memanfaatkan. Minjem kendaraan, gitu kan? Sekali dikasih, besok-besok keterusan gitu kan? Balikinnya kotor gitu kan? Biasanya udah habis gitu. Jadi nggak punya tanggung jawab. Begitu? Jadi saya ada lagi mau sharing? Kalau nggak ada, mau cukup malam. Kita besok harus ada acara lagi. Saya tinggalin aja sesuatu nanti yang bisa dimanfaatkan untuk apa hubungan lebih langsung. Ya. Bisa nyatat email saya bisa tanya lewat email gus.rezasarif@gmail.com. gus.rezasarif@gmail.com itu email saya. Silakan kalau bulan Facebooknya, mana saya udah kasih tau ya Facebooknya Reza Syarif _PSK pembicara seniman konsultan. Terus yang biasa aktif di Twitter bisa follow Twitter saya di @rezainspirator atau Reza Inspirator. Atau mau di handphone saya, kalau yang selama di sini pasti handphone yang bagus saja ya, nanti pasti dikasih saya. Kalau handphone di Indonesia 0811997392. Saya ulang lagi 0811. Masya Allah. Baik. Surprise nih saya, ya Allah. Sorry terlambat. Iya. Rutin. Apa kabar? Kois, di atas Kois. Di atas. Wah, ini mesti orang nih. Wah, Pak Agus ini kejutan. Ada istri juga. Ini Hamzah ya? Hamzah, Masya Allah. Hamzah. Akhirnya sampai ya. 0811997392. Maaf ya, Pak. 0811997392. Oh, biasanya punya lama nggak sih? Lama ya? Dari jam berapa? Baik, ada lagi yang mau disampaikan? Kalau nggak ada, saya mau serahkan mic-nya ke Pak Ustadz. Mau sharing juga. Baba. Bagus, ada yang mau tanya? Masya Allah. Baik, rasanya sayang ya kalau hari ini nggak dikasih kesempatan Pak Is untuk bicara juga. Ya, saya punya pengalaman banyak sama beliau selama seminggu di Indiana, Chicago. Banyak hal-hal yang menarik untuk di-share juga. Kita bisa belajar juga. Kita belajar dari siapa saja, insya Allah bermanfaat juga buat kita semua. Silakan Pak Is. Saya ini tentang rumah tangga. Kok ini? Kalau mau bicara apa? Saya Nggak bisa nanti saingan sama Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini pertama-tama mohon maaf ini dari Chicago jam 12 siang Pak tadi. Langsung mampir Windsor langsung ke sini. Jadi alhamdulillah nyampe juga malam ini, alhamdulillah. Pengen ketemu Pak Ustadz soalnya.
dan warga di sini khususnya. Ya, jadi seperti yang dijelaskan ini Pak Ustadz, bahwa kota kedua adalah Chicago kemarin. Jadi alhamdulillah beliau selama 1 minggu berada di Chicago, dan selama itu juga sudah memberikan ceramah sebagai khotib di masjid kami, dan juga kemudian mengadakan tausiah di sebelah, di suburbnya Chicago, jadi di kota Schaumburg, salah satu kota suburb terbesar di sana. Ya, alhamdulillah apa yang diberikan oleh materi oleh beliau ini sangat betul menarik dan berisi. Jadi insya Allah apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz ini akan menjadikan pegangan atau knowledge lah bagi kita untuk bisa dilaksanakan. Ya, jadi mohon maaf sama untuk tuan rumah juga, tiba-tiba nggak ngecall nggak apa. Pak Agus nggak ngasih tahu, tiba-tiba ini mau surprise soalnya. Iya, jadi insya Allah mungkin diberikan satu kesempatan untuk tanya jawab barangkali Pak Ustadz supaya lebih barangkali lebih mengetahui materinya. Terima kasih Pak Is. Ada yang mau bicara? Baik, terima kasih. Kalau memang sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kita cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan walaupun sedikit bisa diamalkan. Utamanya yang baik tadi bikin daftar musuh. Terus maafkan semuanya itu, sehingga tidak ada lagi kebencian di hati kita. Besok pagi kita kembali dengan penuh cinta, dan insya Allah berkat kita punya hati yang lapang insya Allah.